Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Pada video kali ini saya akan menjelaskan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Sebelum menjelaskan keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, terlebih dahulu saya mengingatkan kembali hal-hal yang sudah dipelajari pada setiap modul. Pada modul 1, Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita sudah membahas tentang pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik kodrat alam dan kodrat zaman, agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan menghamba pada murid, pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat dan bakat kemampuan anak. Pendidik haruslah menerapkan ingarso sung tulodo, ing madia mangun karsa, tuturi handayani secara seimbang. Pada modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, kita sudah membahas tentang nilai guru penggerak, di antaranya mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak di antaranya 1. Menjadi pemimpin pembelajaran, 2. Menjadi coach bagi guru lain, 3. Mendorong kolaborasi, 4. Mewujudkan kepemimpinan murid, 5. Menggerakkan komunitas praktisi. Pada modul 1.3, visi guru penggerak, kita sudah membahas tentang visi guru penggerak adalah representasi visual tentang bagaimana murid kita di masa depan, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi, diperlukan langkah konkret dengan menggunakan metode inquiry apresiatif atau IA dengan tahapan Bagja. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Pada modul 1.4 budaya positif dijelaskan bahwa berdasarkan penerapan tahapan Bagja tersebut akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada siswa dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong siswa untuk mampu berpikir, bertindak, mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, serta memiliki 5 peran guru penggerak, di antaranya menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terwujudnya budaya positif. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dilakukan dengan pendekatan inquiry apresiatif atau IA dengan tahapan Bagja. Berdasarkan penerapan tahapan Bagja akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif sehingga diperoleh sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Pertanyaan refleksi, pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif adalah bentuk kontrol diri agar mencapai tujuan mulia, yaitu nilai-nilai kebajikan. Tujuannya untuk membentuk murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, bertanggung jawab sebagai pembelajar sepanjang hayat. Murid dapat memahami bahwa disiplin berasal dari motivasi internal yang ada dalam diri siswa, bukan dari paksaan maupun adanya reward berupa penghargaan maupun hukuman.
Terdapat tiga motivasi perilaku manusia, di antaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Guru dapat memilah motivasi apa yang ada pada siswa. Jika motivasi tersebut untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi tersebut berasal dari eksternal. Sehingga guru berupaya memunculkan motivasi internal agar siswa menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pengertian hukuman dan penghargaan. Hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan dengan menciptakan identitas gagal. Sementara penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan, yaitu hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Terdapat 5 posisi kontrol guru, di antaranya sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri sendiri. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia, di antaranya bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Setiap manusia memiliki kebutuhan dasar yang sama. Kebutuhan ini harus terpenuhi. Namun, jika salah satu kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka ia akan mencari tindakan yang dapat memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, guru harus dapat memahami mengenai kebutuhan yang diperlukan murid agar ia tidak melakukan perilaku yang menyimpang. Keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang memiliki nilai-nilai kebajikan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi. Dalam penyelesaian masalah, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Adapun tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini?
Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol saya sebagai guru yang biasa saya lakukan, yaitu sebagai penghukum atau sebagai teman. Sekarang bergeser menjadi manajer. Saya sadar bahwa setiap tindakan anak mempunyai motif tertentu, tidak boleh ada pembiaran, melainkan kita harus menumbuhkan motivasi intrinsiknya untuk bertanggung jawab melalui tahapan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Di antaranya, satu, ketika saya mencoba untuk menyusun keyakinan kelas bersama siswa, mereka sangat antusias dalam menuangkan ide-ide mereka. Mereka juga lebih bertanggung jawab dalam menjalankannya. Kedua, pada saat saya melakukan segitiga restitusi, saya melihat hal lain dari diri seorang anak. Mereka menceritakan alasan mereka dengan sangat jujur tanpa rasa takut. Mereka dengan senang hati mau bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan dari tindakan mereka sendiri. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah lebih termotivasi untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus indisipliner siswa. Karena dengan menempatkan diri sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi, guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Menurut Anda, terkait pengalaman dan penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya yaitu sudah mulai munculnya motivasi intrinsik pada murid untuk melaksanakan disiplin positif dan keyakinan kelas yang disusun bersama dengan berpihak kepada murid. Selain itu, adapun yang perlu diperbaiki yaitu posisi kontrol seorang guru yang selama ini sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah sekarang bergeser menjadi posisi kontrol guru sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, saya sering menggunakan posisi kontrol guru sebagai penghukum. Saat itu perasaan saya adalah merasa benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid. Supaya murid merasa jerah dan tidak mengulangi kesalahannya, akan tetapi hasil yang diharapkan justru tidak sesuai. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol guru sebagai manajer. Dengan penerapan segitiga restitusi, saya merasa bangga dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawab saat memperbaiki kesalahannya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelumnya, saya pernah melakukan tahapan-tahapan segitiga restitusi. Namun, tahapan yang dilakukan tidak secara utuh atau menyeluruh. Saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu memvalidasi tindakan murid yang salah. Saya belum menerapkan tahapan menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan kelas. Saya lebih cenderung meminta siswa melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan cara saya, bukan pendapat atau cara siswa tersebut. Demikianlah penjelasan video dari saya. Sebelumnya, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pantun. Goreng ikan sambil makan mie, gorengnya sedikit jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi dari kami. Semoga mendapat nilai yang bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.